Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review kami tentang tren teknologi komputer di bank. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Dwi Prabowo, Fahrida Dwi, Fauzan Reza, Fitri Dwi, Hanif Takul, dan Iklimatika. Yang pertama ada pemanfaatan ICT. Perkembangan Information and Communication Technology yang sangat pesat telah mengubah berbagai pola kehidupan dalam segala bidang, termasuk dalam industri perbankan sendiri. Kemajuan yang agresif ini telah memungkinkan manusia melakukan proses komunikasi informasi secara lebih cepat dan akurat dalam menghadapi globalisasi. Perkembangan ICT juga mempengaruhi kebijakan industri perbankan dalam pengembangan strategi bisnis guna mempertahankan nasabah dan mencari nasabah baru. Salah satu perkembangan yang ada di perbankan ini yaitu adanya e-banking. Diharapkan dengan adanya perkembangan ini memiliki keunggulan yang kompetitif, serta sistem informasi menjadi bagian dari solusi untuk mencapai keuntungan strategis suatu enterprise atau organisasi suatu perusahaan. Selanjutnya ada electronic banking atau e-banking sendiri dimaksudkan yaitu sebagai aktivitas perbankan di internet. Menurut Tambu Bolon 2004 mendefinisikan internet banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah dapat memperoleh informasi, melakukan komunikasi transaksi melalui jaringan internet, dan bukan hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet saja. Sedangkan untuk layanan yang dapat diakses dalam e-banking sendiri yaitu adanya informasi saldo, informasi transaksi, transaksi pembayaran, transaksi overbooking, pembukaan rekening, dan lain sebagainya. Selanjutnya dijelaskan oleh Iklimatika. Selanjutnya, adapun jenis-jenis teknologi e-banking adalah sebagai berikut menurut Hermana 2007. Yang pertama, Automated Teller Machine atau ATM adalah terminal elektronik yang disediakan untuk melakukan penarikan tunai, setoran, cek saldo, atau pemindahan dana dari rekening di bank. Yang kedua, Computer Banking. Computer Banking adalah layanan bank yang bisa diakses melalui koneksi internet untuk melakukan penerimaan dan pembayaran tagihan dan lain-lain. Yang ketiga, debit atau check card adalah kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point of sale (POS) untuk mengambil dana yang langsung didebet dari rekeningnya. Yang keempat, direct deposit adalah bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi atau pemberi kerja atau instansi pemerintah yang membayar sejumlah dana atau gaji atau pensiun. Melalui transfer elektronik, dana ditransfer langsung ke rekening nasabah. Yang kelima, direct payment. Direct payment adalah bentuk pembayaran tagihan nasabah melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer ke rekening kreditor. Selanjutnya ada ICT. ICT dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pelayanan transaksi tanpa melalui kasir atau teller. Tidak terkait dengan jam kerja serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga berpotensi memberikan kepuasan kepada nasabah. Pemanfaatan e-banking sebagai salah satu perilaku atau konduk merupakan implementasi dalam menghadapi pasar yang berkonsentrasi moderat. Perubahan struktur pasar juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat sebagai nasabah, khususnya terkait dengan pemanfaatan ICT. Selanjutnya, aspek penting pengembangan bisnis yang terkait dengan ICT. Pada kegiatan bisnis dapat dikatakan bahwa globalisasi mengarah pada meningkatnya
ketergantungan ekonomi antar negara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antar negara dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional, pergerakan tenaga kerja, dan penyebaran teknologi informasi yang cepat. Salah satu upaya menciptakan keunggulan bersaing dalam situasi pasar bisnis yang sangat dinamis seperti sekarang ini adalah melakukan pendayagunaan teknologi informasi. Pendayagunaan teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kelancaran dan optimisasi layanan ke pelanggan serta meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Ada sejumlah faktor penting yang mempengaruhi pentingnya peranan pendayagunaan TI dalam suatu perusahaan, seperti meningkatnya popularitas web, pertumbuhan komputasi pervasif, serta hadirnya model bisnis baru. Akibatnya, kini perusahaan mempunyai kesempatan lebih luas di sisi penawaran dan layanan bagi pelanggannya. Selanjutnya, peran teknologi informasi. Yang pertama, bidang perbankan. Teknologi informasi memberikan manfaat di dunia perbankan. Misalnya ada sistem online dalam sistem pengiriman uang, hadirnya mesin-mesin ATM, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang pendidikan. Murid dan mahasiswa dapat mempelajari materi tertentu secara mandiri dengan menggunakan komputer yang dilengkapi dengan program berbasis multimedia. Yang ketiga, bidang kesehatan. Teknologi informasi juga diterapkan pada peralatan-peralatan medis, misalnya pada CT scan atau komputer tomografi, adalah peralatan yang mampu memotret bagian dalam dari seorang tanpa dilakukan pembedahan. Pendayagunaan teknologi informasi untuk mencapai keunggulan bisnis perusahaan. 1. Teknologi informasi sebagai aplikasi IMTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini merupakan kata kunci bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa maupun suatu perusahaan. Perjalanan sejarah serta pengalaman beberapa negara, ternyata inovasi teknologi merupakan salah satu aspek yang memiliki daya dongkrak yang sangat tinggi bagi daya saing suatu bangsa. E-bisnis dan e-commerce bentuk optimasi layanan ke pelanggan. Dalam kaitannya dengan pelanggan, solusi manajemen TI akan menjamin optimasi kondisi terbaik layanan bisnis ke pelanggan. Bentuk solusi manajemen ini harus menyediakan perangkat yang efektif dan terintegrasi untuk mengelola infrastruktur teknologi. Di samping memiliki infrastruktur yang reliable, solusi manajemen TI juga harus membantu perusahaan mengimplementasikan pendekatan inovatif terhadap bisnis dan memanfaatkan aset teknologi untuk meningkatkan kinerja melalui pilihan aplikasi bisnis strategis yang luas. Bentuk konkret aplikasi teknologi informasi dalam bisnis yang akhir-akhir ini banyak ditulis dan dibahas mengenai e-bisnis, baik di media cetak maupun elektronik. Sebut saja Fortune, The Economist, Asian Business. Kriteria penerapan e-bisnis dalam perusahaan. 1. Customer value adalah nilai-nilai yang diterima oleh konsumen dilihat dari semua aspek nilai-nilai perusahaan yang melekat dalam produk atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Nilai yang diterima konsumen antara lain product value atau konsumen, service value, personal value, image value. Yang kedua adalah proses efisiensi. Proses efisiensi sendiri didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengoptimalisasikan rasio input terhadap output. Pendekatan umum yang bisa digunakan untuk menilai efisiensi dengan melihat kinerja keuangan. 3. Inovasi. 4. Human resources. Menurut Kamel 2006, teknologi informasi merupakan agregasi berbagai bidang yang terkait informasi seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, jaringan dan peralatan telekomunikasi,
dan industri berbasis teknologi informasi, serta penerapannya di berbagai sektor. Beberapa narasumber menyatakan TIK mampu meningkatkan kinerja operasional bank mereka. Pandangan dari narasumber yaitu, TIK telah memudahkan petugas dalam hal berkomunikasi atau berinteraksi dengan nasabah, diantaranya untuk kepentingan pembukaan akun, pertanyaan tentang pinjaman atau kredit, dan pengaduan keluhan. TIK telah memudahkan petugas dalam melayani nasabah, termasuk menyimpan dan memelihara profil semua nasabah. Perkembangan TIK menyebabkan perekrutan staf harus disesuaikan dengan perkembangan TIK karena akan berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Dalam hal tersebut, konsekuensinya adalah para staf harus setuju untuk mengikuti kursus, pelatihan, lokakarya, dan seminar-seminar untuk terus mengikuti perkembangan tren-tren TIK yang dibutuhkan untuk pelayanan di bank. Dampak dari pemanfaatan TIK pada bank adalah sebagian besar staf lebih lihai dan terlatih dalam melayani nasabah, baik secara online maupun offline, sebab proses umpan balik yang telah diintegrasikan ke dalam website senantiasa selaras dengan keinginan nasabah. Proses pemasaran produk bank juga menjadi lebih cepat dan tepat sasaran kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Staf TI lebih dilengkapi dengan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi, serta mampu merekomendasikan yang sesuai terkait arah perkembangan TIK selanjutnya. Sementara staf keuangan lebih efisien karena proses rekonsiliasi pembayaran atau akun dilakukan tidak manual lagi, serta dalam SDM, pemimpin lebih dekat lagi dengan staf sehingga kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan staf menjadi mudah teridentifikasi. Dengan kehadiran ilmu, pengetahuan, dan teknologi, secara bertahap perkembangan sumber daya manusia di Indonesia dapat mulai diukur. Dengan terus mengembangkan IMTEK itu sendiri dan semakin diketatnya kewajiban untuk menuntut ilmu di masa muda. Maka dari itu, sebaiknya hubungan antara IMTEK terhadap perkembangan sumber daya manusia itu perlu dibahas, agar kita dapat lebih mengerti tentang peran dan dampak-dampak dari IMTEK itu sendiri terhadap berkembangnya SDM bangsa. Sebagai berikut dampak dari ITC terhadap SDM. Untuk dampak positif, dapat melahirkan generasi yang dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Kedua, melahirkan generasi yang mampu menerapkan suatu upaya untuk menghayati proses belajar. Ketiga, melahirkan generasi yang mampu mengikuti proses pembelajaran untuk terus berusaha menjadi manusia terdidik yang mandiri. Dan yang terakhir, melahirkan generasi yang berjiwa sosial tinggi dan selalu berkeinginan untuk membantu, memudahkan kehidupan bangsa. Untuk dampak negatif, mempermudah dalam mempererat jaringan kejahatan, mafia, teroris, perjudian, dan sebagainya. Yang kedua, mengancam kerahasiaan data-data rahasia milik individu ataupun kelompok menjadi bocor kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, merosotnya moral dalam suatu bangsa. Yang keempat, terancamnya kerahasiaan arsip-arsip negara. Yang terakhir, terlahirnya generasi yang konsumtif, yang hanya mengandalkan kata instan dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari.